Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang ada bersama dengan saya di tempat ini dan yang juga mengikuti melalui Zoom dan juga mengikuti melalui kanal YouTube. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati hadiratnya Tuhan. Kita mau menyambut kehadiran Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini, dan mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini bersama-sama dengan saya dengan segenap hati. Dalam
kasih kepada Pendeta Alexander Tameno untuk membuka ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami beranjak dari tempat tinggal kami masing-masing hingga bisa berkumpul dengan selamat di gereja Menara Pengharapan ini. Tuhan, kami juga berucap syukur karena bisa beribadah secara online maupun onsite. Dan kami hanya memulai ibadah kami dengan mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir Tuhan. Dan biar jemaat-Mu yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan daripada-Mu semata-mata. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makananlah kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Pak Alek. Dan sebelum duduk Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk tos satu sama lain, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, dan kita bersyukur untuk setiap kemurahan, untuk setiap kebaikan yang terus kita nikmati dalam kehidupan kita hari demi hari. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kesaksiannya. Barangkali ada yang mau men-sharingkan cerita-cerita indahnya pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan, karena pasti luar biasa. Kalau kita menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan, pasti nggak akan pernah biasa-biasa aja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan kesaksiannya, mungkin dari Zoom, ada yang mau menyampaikan kesaksiannya. Belum ada ya Bapak Ibu. Ya saya sedikit bercerita aja. Saya bersyukur ya di tahun 2025 ini saya genap kepala 4 Bapak Ibu. Umurnya jadi pas genap 40 tahun. Ya 40 tahun menjalani kehidupan tentunya bersama dengan Tuhan. Mulai dari saya lahir, dari bayi, dari sampai masa sekolah, sampai sekarang Bapak Ibu jadi seorang ibu, jadi seorang omah, omi ya, kalau saya dipanggilnya omi. Saya mengucap syukur luar biasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam segala keadaan, baik dalam bahagia, dalam keadaan air mata sekalipun Dia tidak pernah tinggalkan. Banyak hal sih sebenarnya Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu juga sama lah ya, hari demi hari yang dijalani bersama Tuhan, seberat apapun mungkin ada pergumulan, tapi keajaiban Tuhan tuh tidak pernah berhenti di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, saya selalu terpesona dengan karyanya Tuhan. Kadang nggak pernah nggak pernah diduga gitu. Kalau ibaratnya dalam sebuah adegan film itu tuh endingnya kita tidak pernah bisa menebak gimana. Sungguh sangat misteri rancangan Tuhan tuh. Jadi Bapak Ibu nikmatilah waktu-waktu Bapak Ibu bersama dengan Tuhan, hari-hari yang dijalani, sekalipun mungkin sekarang ada papahitan, mungkin ada kesusahan, nikmatilah karena itu semua gak akan pernah berlangsung selamanya, pasti ada akhirnya dan pasti ada pelangi kasihnya Tuhan di ujung jalan kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Ajaib Kau Tuhan. Biarlah kita terus mengagungkan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan.
Bapak Ibu. Ya, saya masih memberikan kesempatan loh Bapak Ibu. Masih ada yang mau nggak menyampaikan kesaksiannya? Selamat datang juga buat keluarga Pak Milo. Oke deh, kalau belum ada nggak apa-apa Bapak Ibu, ditunggu ya di minggu-minggu mendatang. Dan sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau terus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, ku berserah kepada Allahku.
seputus-putusnya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Seperti pujian ini, sungguh kami mau meyakini bahwa Engkau selalu mendekap kami, Engkau selalu menggandeng kami, Engkau selalu memegang tangan kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam situasi apapun kami tahu Engkau ada, di dalam situasi apapun kami tahu Engkau menyertai kami, dan kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur karena pagi hari ini masih ada hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bisa menaikkan pujian kami bisa memainkan alat musik, kami bisa mengoperasikan setiap perlengkapan untuk ibadah ini, dan kami bersyukur karena kami juga masih boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang ambil alih semuanya, sehingga ketika hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berbicara, dan kami boleh belajar dari Tuhan sendiri, dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menikmati ibadah di menara pengharapan ini Tuhan, karena Engkau hadir bagi kami dan Engkau yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan. Bersyukur ya hari ini, minggu lalu tidak bisa hadir dan hanya hadir lewat Zoom gitu ya. Karena beberapa waktu kemarin Welly ada cedera juga gitu ya akibat bermain basket. Tapi hari ini bersyukur karena kebaikan Tuhan membuat kita seringkali bisa melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga. Kalau kita melihat perjalanan Tuhan kita, Tuhan Yesus gitu ya, bagaimana Dia mau hadir bagi hidup kita, itu bukan sesuatu hal yang yang biasa-biasa saja, tetapi satu rangkaian bagaimana Dia boleh hadir di dunia ini. Dia ambil bagian di dalam pelayanan, dia ditolak di sana sini, kemudian dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia setelah kebangkitannya dia masih bersama-sama menunjukkan bahwa apa yang dia kerjakan itu nyata gitu ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan saya melihat bahwa perjalanan Tuhan Yesus ini bukan perjalanan yang gampang ya, tetapi Dia menunjukkan kepada saya dan kepada kita bagaimana Dia bisa merespon setiap perlakuan-perlakuan yang Dia dapat. Dan menariknya, luar biasanya adalah semua rangkaian itu menunjukkan kepada kita untuk kita belajar bagaimana kasih-Nya itu memungkinkan Dia menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan baik ya. Kita diajar untuk bagaimana kita juga belajar mengasihi orang lain. Meskipun itu bukan hal yang mudah, betul ya, bukan hal yang mudah ya. Tapi mungkin mari kita sejenak saat ini, kita boleh mendaftarkan berapa banyak orang yang mungkin berlaku tidak baik dalam hidup kita. Kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus banyak sekali gitu ya, banyak sekali orang yang menyakiti dia, menolak dia, menyiksa dia, tidak mengasihi dia, tidak menerima dia. Tapi kita coba kalau dengan kehidupan kita bagaimana ya, berapa banyak orang yang menyakiti kita, berapa banyak orang yang kita sakiti, berapa banyak orang yang mengampuni kesalahan kita, berapa banyak kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, di situ dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar ya, selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Matius pasal yang ke-7 ya, di ayat yang ketiga dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya, berkali-kali minggu lalu Pendeta Alex ya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri pada muridnya di dalam perjalanan di Emmaus. Tetapi ketika ayat ini ya,
Ketika kita melihat ayat ini, membaca ayat ini, mengapa katakan engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di depan mata nggak kelihatan, ya. Oh, luar biasa gitu ya. Dan seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika orang menyakiti kita, kita menjadi marah. Ketika orang memperlakukan kita dengan sikap yang tidak selayaknya, kita sibuk untuk memikirkan bagaimana caranya membalas orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan mungkin kalau kita bisa balasnya lebih hebat gitu ya, lebih kejam gitu ya. Kalau dia lakukan sesuatu hanya satu kali sama kita, mungkin tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita berpikir kamu harus dapat 2 kali lipat dari apa yang saya terima, ya. Tetapi apa yang kita dapatkan ketika kita memikirkan bagaimana caranya untuk membalas perlakuan orang lain terhadap kehidupan kita. Yang terjadi adalah otak kita dipenuhi dengan sesuatu yang panas, hati kita panas, kita nggak jadi damai sejahtera, nggak bisa mengerjakan semuanya, nggak nyaman gitu ya, galau, nggak jelas. Itulah ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35 kita akan lihat. Yohanes pasal yang ke-13 Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus tidak saat ini sudah tidak secara fisik bersama-sama dengan saya dan saudara. Tetapi apa yang dia ajarkan, apa yang dia tunjukkan, apa yang dia contohkan itu nyata bagi saya dan saudara. Perjalanan sejarah mencatat, Alkitab mencatat bagaimana dia di dalam kehidupannya menunjukkan sikap kasih. Bukan hanya ketika dia belum lahir ke dunia ini, itu sudah menunjukkan bagaimana dia mau hadir, kasihnya nyata di dalam dunia. Ketika dia lahir, ketika dia besar, ketika dia melayani, yang ditunjukkan adalah kasih. Ketika dia mati, kasih yang dia tunjukkan. Ketika dia naik ke surga dan tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya secara fisik, kasih juga dia yang ajarkan. Dan tentunya saat ini pun kasih menjadi bagian yang penting yang ingin dia yang Tuhan Yesus mau saya dan saudara itu belajar ya, untuk melakukan, menjalankan apa yang dia ajarkan, yaitu kasih. Kasih menjadi dasar atau menjadi alasan kita bisa mengampuni orang lain. Ya. Mungkin kita berkata begini, ya iyalah Tuhan Yesus mah bisa sabar, ya iyalah Tuhan Yesus mah bisa mengampuni, kan dia Tuhan, kan dia punya kuasa untuk bisa bersabar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak tahu atau melihat bahwa kita tidak punya kapasitas untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi orang lain, saya sangat yakin dia tidak akan memberikan perintah itu. Karena tentu Tuhan meminta kita atau mengajar kita melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan. Saya ingat betul ketika ibu saya sakit. Saya diuji betul dengan kesabaran. Saya pernah cerita ya, bagaimana ketika saya bertengkar dengan ibu saya karena saya tidak sabar di dalam kondisi ketika ibu saya terbaring, tergeletak, tidak bisa apa-apa. Karena betul-betul itu diacak-acak semua kesabaran dan pemikiran saya. Sampai saya berkata, enggak bisa gini. Dan saya
berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau Tuhan kasih kesabaran sama saya. Karena saya nggak bisa begini. Saya tahu secara logika nggak selayaknya saya ribut sama ibu yang sedang sakit. Tapi itu yang terjadi di awal ketika dia sakit, dan itu sama-sama baru-baru benar-benar beradaptasi. Saya benar-benar minta, hanya itu yang saya minta, karena saat itu yang penting bagi saya, bagaimana saya bisa sabar menghadapi kondisi yang baru bagi saya. Dan luar biasa, ajaibnya Tuhan kasih kesabaran itu. Sejak titik itu di mana saya nangis, saya ribut sama ibu saya gitu ya. Ketika saya berdoa minta kesabaran, Tuhan kasih, ya Tuhan kasih. Jadi sampai saat ini kalau ada orang yang berkata bagaimana ya menghadapi orang yang sakit, bagaimana menghadapi, saya tuh gak sabar gitu ya. Saya hanya bilang berdoa minta sama Tuhan. Karena itu yang terjadi sama saya. Dan Tuhan kasih kesabaran. Benar-benar itu yang namanya tidak ada perasaan. Sampai secara fisik itu sudah jelas, tapi tidak ada keluhan, tidak ada merasa aduh jadi gini, Benar-benar kasih yang Tuhan punya, yang ada di dalam saya, itu yang saya tunjukkan sama ibu. Kesabaran yang Tuhan kasih, itu yang saya berikan di dalam saya melayani ibu ketika ibu sakit, sampai ibu dipanggil oleh Tuhan. 6 tahun berjalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kasih merupakan dasar dan alasan untuk kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak enak, atau mungkin ketika orang lain bersiteru dengan kita, bermusuhan dengan kita, dasar untuk kita bisa mengampuni orang lain. Di dalam ayat tadi Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35 dengan jelas di situ ada perintah baru yang Tuhan kasih. Sesungguhnya perintah itu kalau saya lihat sebenarnya bukan perintah baru gitu ya. Karena di dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, di dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan, itu yang Tuhan Yesus tunjukkan. Tapi Tuhan Yesus mau menegaskan, ya. Ini loh perintah yang penting, ini loh sikap yang penting, yaitu kasih. Ya. Bukan berkaitan dengan agama, tetapi berkaitan dengan sikap hati. Mengasihi, perintah ini bukan berkaitan dengan agama, tetapi perintah ini berkaitan dengan sikap hati. Standarnya adalah Kristus yang mengasihi murid-muridnya, Kristus yang mengasihi manusia. Standarnya adalah kasih dari Kristus sendiri. Ya. Dan kenapa kasih merupakan dasar yang penting, merupakan dasar dari pengampunan, ya. Karena yang pertama kita lihat bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih merupakan unsur yang paling penting, merupakan bagian yang paling penting. Paulus mengatakan, dikatakan meskipun, ya dia sebutkan meskipun aku punya segalanya, aku pandai, aku punya semuanya, tapi kalau aku nggak punya kasih, apa Paulus katakan? Semuanya itu sia-sia. Ya. Kita bisa melihat keberhasilan orang di luar sana. Kita bisa melihat begitu banyak orang yang punya kepandaian. Kita bisa melihat begitu banyak orang yang punya jabatan. Kita bisa melihat begitu banyak orang yang mungkin karena apa yang mereka miliki, mereka meremehkan kita dan itu menyakitkan hati kita. Tetapi kita melihat bahwa semua yang mereka punya, kalau mereka nggak punya kasih, itu semua sia-sia. Dan kita tidak bicara tentang orang luar, tetapi kita bicara tentang diri kita. Kalau kita punya segalanya, tapi kita nggak punya kasih, kata Paulus bilang apa? Semuanya sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya kasih itu merupakan unsur yang penting, tetapi yang berikutnya kita melihat kasih adalah pola hidupnya Kristus. Makanya kita harus melihat contohnya kasihnya kasih Kristus, bukan kasih yang lain. Karena kalau kasih yang lain itu bisa luntur, kasih yang lain itu bisa menjadi dingin. Ketika kita melihat orang tua kita mengasihi kita, ada masa di mana kita merasa kenapa orang tua tidak mengasihi saya sepenuhnya. Ketika kita melihat kasih anak-anak kita, ada masa di mana kita melihat kenapa anak-anak ini kata-katanya mungkin menyakiti kita. Ketika kita melihat kasih daripada pasangan kita, suami kita, mungkin ada masa di mana suami kita kok gini ya. Ketika kita melihat kasih istri kita melihat loh kok nggak sama dengan yang dulu ya. Mungkin bisa ada masa-masa seperti itu. Karenanya kita melihat kasih yang menjadi patokan adalah kasihnya Kristus, kasih yang tidak berubah. Dan karena dia adalah kasih,
Bukan hanya dia memiliki kasih, bukan, tetapi karena dia adalah kasih itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dasarnya adalah kasih. Ya. Kenapa Yesus mau menyembuhkan orang sakit? Kenapa Yesus mau menjamah orang kusta? Kenapa Yesus mau makan bersama dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang berdosa, orang-orang yang dikucilkan? Ya. Kenapa Tuhan Yesus mau melayani orang-orang miskin? Saya tadi malam tertawa gitu ya, waktu melihat ada tayangan, kita lihat di mana namanya di YouTube gitu ya, atau di mana itu ada pertanyaan dari MC, ditanyakan acaranya kayaknya acara tentang entah tanya jawab atau apa gitu ya, tapi dengan kayak pejabat atau bupati atau wali kota, nggak tahu lah ya gitu. Cuman pertanyaan itu hanya 2 gitu ya. Kalau disuruh milih, jadi cepat-cepat menjawab gitu ya. Kalau disuruh milih rakyat yang susah atau pejabat yang susah, itu dua-duanya bisa secara cepat menjawab rakyat yang susah gitu ya. Kita tuh ketawa gitu ya. Terus mereka sadar gitu, itu kan otomatis mereka sadar, terus mereka memperbaiki jawabannya gitu ya. Tapi kan ketika spontan mengatakan rakyat yang susah gitu ya, nggak mau dianya susah, ya lebih baik rakyat yang susah gitu ya. Wow gitu ya. Tapi tidak seperti ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkomunitas, tidak punya komunitas yang hanya orang-orang kaya semua, enggak. Tetapi dia punya lingkungan komunitas orang-orang, justru orang-orang yang terbuang. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan dia adalah kasih itu yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan kasih itu kekal. Ya. Dikatakan nubuat, pengetahuan, dunia, semuanya akan lenyap. Tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Luar biasa ya. Iman, pengharapan dikatakan kan tinggal 3 itu yang tersisa. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih adalah yang terbesar disebutkan saat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan. Ya. Kita sudah terbiasa dengan mendengar apa yang namanya kasih. Ya. Kita sudah terbiasa mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi. Dan hari ini saya kembali diingatkan, kita kembali diingatkan bahwa yang paling utama yang Yesus mau adalah sikap hati kita ketika kita bisa mengasihi. Mengasihi itu bukan sesuatu hal yang harus sesuatu hal yang spektakuler sehingga orang lain tahu bahwa saya dan saudara itu adalah orang-orang yang mengasihi. Ya. Kadangkala hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, hal yang sederhana saja ya, yang bisa kita lakukan itu menunjukkan sebuah kasih. Itu cukup untuk melatih kita akan terus mengasihi. Sikap hati itu harus dilatih. Untuk kita bisa mengasihi itu harus dilatih. Pada dasarnya kita punya kasihnya Kristus. Tapi kalau kita tidak mau melatih untuk kita bersikap mengasihi orang lain, maka kasih itu bisa menjadi dingin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu pengetahuan, akal budi itu sesuatu hal yang manusia punya. Binatang gak punya akal budi, tapi kita manusia diciptakan dengan luar biasa oleh Tuhan, punya akal budi. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi bicara bagaimana kita bisa merespon atau bersikap terhadap orang yang tidak enak dengan hidup kita, atau yang menyakiti kita, atau yang membuat kita menjadi marah. Ya.
Tanpa kasih tidak mungkin kita bisa memaafkan orang lain. Ya. Hal yang sederhana aja. Saya yakin di sini orang tua punya kasih yang luas buat anak-anak. Ketika anak-anak sudah dari kecil dewasa, pasti ada bagian-bagian di mana anak-anak itu membuat hati orang tua mungkin kadang-kala menangis, kadang-kadang sakit, ya. Tapi apakah orang tua membuang anak-anak? Enggak. Ya, ada anak-anak yang tidak, kayaknya, aduh, kok tidak paham ya dengan kita orang tua udah banting tulang atau segala macam udah dilakukan untuk anak, tapi kok anak tidak paham, misalnya seperti itu. Tapi apakah ketika anak membuat hati orang tua menjadi sakit, apakah orang tua kemudian tidak mau mengakui dia sebagai anaknya? Enggak. Kenapa? Karena orang tua punya kasih. Kasih itu yang memungkinkan orang tua mengampuni anak-anaknya. Ketika suami istri bertengkar, aku gak nyangka dulu pacaran gak kayak gini, tapi setelah menikah kenapa kayak gini, misalnya ya. Ada perkataan mungkin pasangan suami istri saling menyakiti. Apakah kemudian akan membuangnya? Saya yakin enggak. Kenapa? Karena kasih itu memungkinkan penerimaan kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Yesus mengajar kita untuk bisa mengampuni. Apa sanggup? Apa bisa? Oh, terlalu sulit, ya. Tapi jika firman Tuhan menuliskan ampunilah saudaramu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, itu kan perintah, gak masuk akal. Tuhan Yesus bercanda nyuruh saya lakukan sesuatu hal yang sulit. Tapi karena Tuhan tahu kita harus belajar mengampuni orang, karena kita sudah menikmati kasih-Nya Tuhan, maka jika firman tersebut tidak dapat dilakukan, untuk apa diberikan, untuk apa dituliskan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, coba bayangkan ketika ada seorang teman atau ada saudara nginep nih ya di rumah kita, kemudian cepat-cepat bangun tidur, enggak membereskan tempat tidur. Terus kita kita sedang mau ke kamar mandi nih, mau mandi, tiba-tiba diserobot set sama saudara atau teman yang menginap itu. Dia langsung masuk ke kamar mandi gitu ya, mendahului tanpa permisi, kemudian menjatuhkan sabun ke dalam bak mandi gitu ya. Airnya kotor semua. Terus setelah itu dia langsung minum kopi atau sarapan yang sudah kita sediakan buat kita tanpa permisi, langsung ambil, langsung dimakan gitu ya. Terus tanpa minta izin pergi cepat-cepat sambil menjatuhkan vas kesayangan kita gitu ya. Kemudian dia nggak minta maaf. Apakah kita bisa bersikap baik dengan orang seperti ini? Yang ada adalah apa? Kita pasti ngomel, pasti marah-marah, betul ya? Pasti ngomel, marah-marah ya. Kalau kita bisa bersikap baik tanpa marah itu hebat banget gitu ya. Dan saya yakin gak mungkin kita gak marah, gak mungkin kita gak ngomel. Tuhan Yesus berkata ketika muridnya bertanya berapa banyak kita harus mengampuni, 70 kali 7 kali 7. Apakah itu cukup? Saya yakin itu tidak cukup. Karena seluruh hidup kita seharusnya adalah hidup yang penuh dengan pengampunan. Dan itu tidak mudah. Itu butuh proses, itu butuh belajar. Saya seringkali gagal ya. Saya sedang bergumul saat ini untuk bisa melepaskan pengampunan terhadap seseorang. Susah banget ya di tempat kerja. Susah banget. Tapi itu yang Tuhan mau. Belajar, kata Tuhan, ampuni. Aduh Tuhan, kayaknya setiap ketemu rasanya aduh, setiap kali harus aduh susah banget. Tapi berkali-kali Tuhan bilang ampuni. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, di dalam perumpamaan di dalam Alkitab di situ dikatakan ada seorang yang berhutang 10.000 talenta ya. 1 talenta itu kalau dihitung itu sekitar 600 dinar.
dan 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Hutangnya berarti kalau dikalikan gitu ya, dihitung-hitung, di sini ada Natalia yang jago matematika gitu ya. 60 juta dinar. Jika dikali misalnya 15.000 upah 1 hari kerja misalnya ya, saya hitung ini kira-kira ada 900 miliar. Hutang dia itu 900 miliar. Kemudian ada orang yang hutang 100 dinar. Kalau dikali 15.000 itu utangnya hanya 1,5 juta. Yang satu utangnya 900 miliar. Yang satu hanya 1,5 juta. Buat saya 1,5 juta itu banyak kalau ada teman yang teman tagih gitu ya. Tapi kalau saya punya uang 900 miliar, 1,5 juta itu kayaknya nggak ada apa-apanya, betul ya? Kecil banget gitu. Ajaran Tuhan Yesus adalah ketika kisah ini gitu ya, kisah ini dia diampuni dengan 900 miliar, diampuni, hutangnya dilunaskan. Ketika ketemu sama temannya yang hutang 1,5 juta, dia nggak mau ampuni ya, maka ini satu perbandingan yang sangat-sangat tajam. Kadang-kadang kita tidak mau mengampuni kesalahan yang kecil dari orang lain, sementara kita sudah mendapatkan pengampunan yang besar ya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ajaran Tuhan Yesus kasih itu bukan gigi ganti gigi. Ajaran Tuhan Yesus itu adalah mengasihi dan mendoakan musuh, bukan membenci ya. Dikatakan jika kamu berbuat baik terhadap orang yang baik sama kamu, itu apa gunanya? Artinya sangat mudah. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang kayaknya sangat berbeda dari pola dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita sama-sama belajar. Ya, di dalam bukunya Meyer pernah berkata, bukunya itu judulnya Kebahagiaan Adalah Sebuah Pilihan. Ya, di situ dikatakan bagaimanapun juga dengan pertolongan Tuhan, kita harus mengampuni orang-orang yang menyebabkan kita marah sebelum kita tidur, tanpa mempertimbangkan apakah ia berhak atas pengampunan kita atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menginginkan kita mengampuni orang lain dan juga mengampuni diri kita sendiri. Ya, demi apa? Demi kebaikan kita. Karena ketika kita memendam ya, dendam, maka kita akan stres berkepanjangan, bahkan bisa menjadi depresi. Makanya ayat di dalam Alkitab berkata, jika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, artinya ya sehari aja, nggak boleh dendam. Matahari terbenam berarti hari itu kan ya udah bereskan. Esok hari jalani hari yang baru lagi. Mudah? Enggak mudah. Saya sering kali gagal. Tapi kita harus belajar karena itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita sama-sama. Kita sering berpikir bahwa ketika kita mengasihi orang lain yang tidak layak mendapatkan kasih kita, ketika kita mengampuni orang lain yang kita pikir tidak layak mendapatkan pengampunan, kita berkata kita sedang kasih hadiah sama dia, enak banget dia dapatnya kasih kita. Atau misalnya orang lain mendapatkan kasih dari yang lain, kita merasa itu tidak layak, dia nggak pantas dikasih oleh orang gitu ya. Jadi ingat kisah Niniwe. Ya, Yunus kan marah ketika Tuhan mau mengampuni Niniwe, satu kota yang jahat. Dia merasa nggak boleh orang jahat mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasihnya Tuhan. Itu sebabnya dia tidak rela, dia tidak mau pergi ke sana, kaburlah dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya ketika kita sedang melepaskan kasih kita untuk orang lain, melepaskan pengampunan kita untuk orang lain, maka kita sedang memberikan hadiah bagi diri kita, hadiah bagi hati kita. Ya. Kenapa? Karena kita akan terbebas atau terlepas dari perasaan hati yang tidak damai sejahtera. Ya. Beberapa waktu yang lalu seringkali ada beberapa siswa gitu ya, ada murid yang datang
datang sama saya curhat gitu ya, terus ngomong katanya, kesel banget soalnya aku tuh selalu aja diomongin. Dia ngerasa dia selalu diomongin sama teman-temannya. Terus setiap kali kumpul gitu ya, dia kayaknya bisik-bisik sepertinya ngomongin saya. Kesel banget gitu ya. Jadi dia itu tidak bisa belajar dengan baik, dia tidak bisa berteman dengan baik karena pikirannya selalu dikuasai oleh pemikiran bahwa teman-temannya itu tidak suka dengan dia ataupun teman-temannya itu ngomongin dia, ngomongin yang jelek. Saya hanya berkata begini, kalau menurut kamu kata-kata yang jelek itu perlu untuk disimpan atau tidak? Dia sih bilang katanya, ya nggak perlu juga, tapi kan kesel juga kalau diomongin gitu ya. Terus saya hanya bilang, kalau kamu biasanya sampah itu dibuang atau disimpan? Saya bilang gitu. Ya dibuang lah. Kenapa dibuang? Saya katakan, kenapa dibuang? Dia bilang, ya kotor, betul. Terus bau. Pernah nggak kamu nyimpan sampah? Saya bilang itu. Enggak lah, pasti dibuang. Saya bilang sama. Perkataan yang tidak baik atas diri kamu, saya bilang gitu, anggap itu sebagai sampah. Dan kamu tidak perlu menyimpannya di dalam pikiran dan hati kamu, karena sampah itu gak berguna. Sampah itu harusnya dibuang, sampah itu bau, sampah itu kotor. Nah, ngapain kata-kata sampah itu harus ada di dalam hati dan pikiran kamu? Nanti membuat seluruh hidup kamu menjadi bau, saya bilang gitu. Terus dia mikir, iya juga ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun seperti itu. Kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kita tidak melihat kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena banyak sampah dalam diri kita. Sampah-sampah yang gak perlu kita masukkan dalam diri kita, tapi kita terima, kita simpan. Orang lain mengata-ngatai sesuatu yang tidak enak buat kita, kita simpan. Orang lain ngomongin kita, kita simpan. Orang lain nyakitin kita, kita simpan. Orang lain perlakukan kita dengan tidak baik, kita simpan. Papa mama kelihatan kayaknya membandingkan kita dengan orang lain, dengan saudara misalnya, kita simpan ya. Kita mikir mama lebih sayang sama dede atau mama lebih sayang sama koko, sama kakak, kita simpan ya. Suami misalnya tidak care sama kita, kita pikir, aduh saya berharap suami yang bisa romantis, ternyata suaminya cool misalnya gitu ya. Aduh kita simpan, semua yang tidak baik kita simpan. Akhirnya penuh kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya masih belajar, yuk kita sama-sama belajar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang terpenting adalah bagaimana kita menyimpan sesuatu yang baik, yaitu kasihnya Tuhan. Sehingga kita bisa juga melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita terbiasa, anak-anak terbiasa ngomong nyolot sama orang tua misalnya ya, atau ngomongnya nggak enak, nyegak ya, karena berpikir orang tua nggak ngerti saya sih, timingnya nggak pas, kurangin. Suami istri ngomongnya biasanya menyakitkan atau maksudnya nggak menyakitkan tapi tajam, kurangin, diperhalus buat aja tumpul. Ya, sama juga ya, orang tua juga sama. Ketika melihat anak banyak hal, ya kita saling-saling. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk hari ini kita kembali diingatkan belajar ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia tidak bersama-sama dengan muridnya saat itu dan juga tidak bersama-sama dengan kita secara fisik, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita, karena Dia Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang tidak dibatasi oleh sebuah sosok yang nyata ataupun tidak nyata, tapi kita tahu Tuhan ada dan Tuhan adalah kasih dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena hari ini kembali kami diingatkan ya Tuhan, bahwa ketika kami mendapatkan sesuatu hal yang tidak nyaman dalam hidup kami, biarkan kasihnya Tuhan itu yang menguburkan setiap hal-hal yang tidak baik yang kami terima, sehingga kami tahu bahwa hidup kami akan terus menjadi cemerlang, terus menjadi indah, terus menjadi wangi karena kasihnya Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa menjalani hari-hari kami dengan kasihnya Tuhan. Bahkan ketika kami tidak dapat berbuat apa-apa
kepada orang lain yang menyakiti kami ataupun orang lain yang memperlakukan kami tidak baik, kami tahu bahwa kami hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk kami menjalani hari-hari kami yang tidak mudah tentunya, tetapi kami percaya bahwa semua akan menjadi lebih ringan ketika kami boleh melewati masa-masa sulit hidup kami karena kami bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan bantu kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami boleh menjalani setiap kegiatan kami, setiap tugas tanggung jawab kami juga bersama dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan biarkan itu mendatangkan kebaikan, dan biarkan Tuhan yang terus bantu kami untuk kami terus belajar dan belajar sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan. Untuk hal-hal yang tidak penting kami pikirkan, untuk hal-hal yang akan mengotori pikiran kami, untuk kami tidak melihat kasih-Nya Tuhan, singkirkanlah itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu hari ini, tidak ada satupun yang terlewati karena kami tahu Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Ade atas pemberitaan firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus yang akan terus memberkati pelayanan, keluarga, dan segala aktivitas yang Mbak Ade lakukan. Dan berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan menyampaikan persembahan dengan kasih kepada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat, agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kepada hamba yang akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan kepada hambanya yang akan melaksanakan perjamuan kudus. Persilahkan waktu dan tempat. Baiklah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sedang untuk membagikan perjamuan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Pada saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Karena kasih Allah sungguh besar bagi kita. Karena Dia mau berkorban untuk kita. Dia untuk mati untuk kita. Karena itu sebelum kita mengadakan perjamuan kudus ini, kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa masing-masing. Kita katakan di dalam hati kita masing-masing, Tuhan, saya mau mengikuti perjamuan dengan Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan, Tuhan, ampuni kami. Sehingga Tuhan layakkan kami mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan.
siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Tercurah darah Yesus Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus bertobat, ditebus, terhapus dosanya. pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus. Ketika itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengangkatnya ke atas. Dia mengucap syukur. Dia katakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Setiap kamu memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan dia mengucap syukur. Dia katakan, inilah darahku yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena dia katakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Oleh darah Tuhan Yesus engkau boleh disembuhkan secara fisik maupun secara rohani. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa masing-masing. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya. Berdoa kepada Tuhan saat ini. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Tuhan mendengar setiap keluhanmu. Tuhan mendengar setiap doamu. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada kami bagian untuk ikut dalam perjamuan kudus ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini iman kami boleh diteguhkan. Tubuh kami boleh disegarkan. Bahkan jiwa kami pun boleh Tuhan berikan ketenangan. Biarlah Tuhan kami terus mengucap syukur atas kasih dan pertolongan-Mu. Sehingga sungguh-sungguh kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, jamahan Tuhan kepada kami. Karena itu kami berterima kasih Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami boleh mengikat kembali bahwa dosa-dosa kami telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus salib. Karena itu kami bersyukur. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat
Ya, perjamuan kudus tadi hampir terlupakan, mohon maaf Bapak Ibu. Dan sebentar tibalah saatnya, sekarang baru kita akan menyampaikan persembahan kita pada hambanya yang akan mengumpulkan persembahan. Saya persilahkan dan kita angkat pujian Ku Perlukan Juru Selamat. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Perlukan juru selamat agar janganku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku juru selamat. Ku perlukan juru selamat karena ulama hiburan yang menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada hambanya akan memberitakan warta jemaat, saya persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita? Ya puji Tuhan, ya kita sudah mendengar firman Tuhan dan tidak tinggal melakukannya, ya. Ya, dan juga kita sudah melakukan perjamuan kudus, ya. Mengucap syukur baik kita di sini, ya, yang beribadah secara online maupun onsite, ya, semuanya tetap dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kita akan membaca warta jemaat, ya, Minggu 25 Mei 2025, ya, persembahan totalnya sama dengan di atas, ya, 395.000. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang berada di rumah, ya, bisa memberikan persembahan juga melalui rekening NISP yang tertera di atas atau rekening gereja. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan ini, ya, ini keren sekali ini, ya. Ulsia kali ini pakai ulos, ya. Gitu. Sepertinya saya juga punya mirip kayak gitu. Ya, ya. Selamat ulang tahun pernikahan, ya. Nanti 29 Juni. Masih lama, ya. 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 Betul 29. Bu Ulsia betul. Oh, saya sudah lirik-lirik, makanya saya tanya 27, ya, tinggal nanti diralat, ya, 27. Enggak apa-apalah, yang penting sudah anak sudah 2, ya. Ya, tanggal itu bisa diralat, tapi cinta terhadap Pak Saud enggak bisa diralat, ya Bu Slia, ya. Ya. Ya, pokoknya di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan dalam bahtera rumah tangga, ya. Tuhan berkati, ya, nanti pernikahannya rasanya mungkin sudah 20 berapa tahun, ya, 28 tahun, ya, udah lama banget, ya. Ya, nanti abang, setelah abang kapan Nat? Ya, kita lanjut nanti Nat sebentar, ya, cubit-cubit saya lagi, kan, ya, ya. Oke, Pendeta Nelson nanti khotbah, ya. Kita juga berdoa untuk Pak Nelson karena beliau ada di Kuningan, ya. Dan hari ini pulang.
Oh ya, doakan ya. Ya Bu Neneng ada lihat ibadah secara online ya. Ya doakan suaminya. Ya doa juga Bu ya di rumah ya. Ya biar supaya suami ketemu istri ya. Ada 2 anak di sini. Ya, ya. Yang melayani bisa perhatikan ya. Jadwalnya. Lanjut. Ini khotbah Bapak di Radio CV 103,5 FM setiap hari Senin jam 7 pagi. Ya bisa didengar karena semakin ya kita dengar, Alkitab juga bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi baik untuk kita dengar ya. Ini pokok doanya bangsa negara, politik, cuaca ekstrim, gereja metodis ya. Pak Nelson yang hari ini pulang ya. Jemaat yang berulang tahun bulan Juni rasanya cuma ikut pernikahan Pak Saud aja ya. Hah? Tetap berulang tahun ya nanti Juni ya. Hari ini udah masuk 1 Juni ya. Iya gak kerasa ya. Yang bulan Mei itu yang paling banyak. Saya pikir bulan Mei itu ada tor-tor kayak apa kayak. Tapi gak ada apa-apa bulan Mei itu ya. Ya iklannya paling banyak itu bulan Mei itu ya. Kita doanya juga hampir lebih daripada doa syafaat itu bulan Mei. Ya. Tapi tetap mau bulan Mei, bulan Juni tetap selamat ulang tahun ya. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu selain pokok doa di depan? Iya. Oke, kita doakan ya Pak Weli cedera betis ya. Semoga cepat sembuh dan betisnya pulih kembali, bisa berolahraga kembali ya. Kasihan kalau cedera betis kan nggak bisa cepat-cepat menghampiri Mbak Ade ya. Ya itu juga susah. Ya kalau mamanya Pak Weli tadi udah kita doakan karena tapi udah masih di rumah sakit Mbak. Oh ya, oke kita doakan. Ada yang lain? Bu Susan? Ada? Kenapa tanya mamamu kamu tertawa? Ya, ada yang lain cukup? Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar itu Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami betul-betul menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati Pendeta Ade ya, di dalam pelayanannya, dalam segala aktivitasnya lakukan. Engkau sertai dan berkati. Keluarganya Tuhan Engkau juga sertai berkati. Khususnya suaminya Tuhan yang cedera betis karena olahraga Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa seluruh organ tubuhnya, bagian kakinya juga Engkau yang ciptakan. Maka Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Sehingga hamba-Mu dapat kembali beraktivitas dengan baik. Tapi juga Tuhan mertua Mbak Ade Tuhan yang kami tak lupa Tuhan. Beliau masuk rumah sakit. Dan kami tahu bahwa sakit di usia tua itu juga sesuatu yang tidak mudah, tapi kami juga percaya bahwa Engkau yang menciptakan hamba-Mu. Seluruh organ tubuhnya Engkau yang ciptakan. Engkau tahu bagian tubuhnya yang sakit, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan, ada gejolak politik, ada oknum-oknum yang berusaha untuk merusak keutuhan bangsa ini dengan berbagai hal yang dipakai Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, penjagaan-Mu sempurna bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Engkau yang tempatkan aparat pemerintah untuk menyingkapi setiap hal yang tidak baik yang dapat merusak keutuhan bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus sehingga oknum-oknum itu dapat tertangani dan juga sadar akan kesalahan mereka sehingga bangsa ini tetap aman, sejahtera dan makmur di dalam anugerah dan berkat-Mu semata-mata. Tapi orang-orang yang dalam memimpin bangsa ini, baik Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan juga MPR, DPR, baik dalam setiap provinsi ada gubernur, wakil gubernur, ada wali kota, ada camat, ada bupati dan RT RW dalam setiap lini yang paling bawah. Biarlah mereka semua Engkau beri hikmat untuk memimpin bangsa ini dengan adil, dengan makmur, dengan sejahtera,
dengan tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hati benar-benar untuk melayani, benar-benar untuk memimpin bangsa ini dengan bijak dan takut akan Engkau, sehingga bangsa ini betul-betul sejahtera di dalam tangan dan campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan, di dalam bangsa ini kami juga sadar bahwa ada banyak orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang juga yang belum mendengar firman Tuhan. Namun Tuhan, Engkau yang jamah setiap orang mendengar firman Tuhan. Dan Engkau yang utus anak-anak-Mu untuk terus memberitakan firman Tuhan, supaya setiap orang dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah semuanya betul-betul menyembah Engkau Allah yang benar, Sang Pencipta kami, Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin datang dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Apapun masalahnya, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah yang lainnya mungkin tidak diungkapkan satu persatu. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Termasuk Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Leo, anak kami Tuhan. Dimanapun dia berada, kami percaya, apakah di Thailand atau di Vietnam, dimanapun Engkau yang jagai lindungi dia. Dan juga Tuhan, biar dia terus berkomunikasi baik dengan orang tua dan juga keluarga. Dan semuanya saling menguatkan satu sama lain. Karena Engkau Allah yang memelihara dan menjagai Leo senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bang Samuel, kami mengucap syukur karena dia sudah lamaran. Dan Tuhan, nanti tanggal balasan 14 Tuhan akan pemberkatan dan resepsi pernikahan. Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Pak Saud, Ibu Olsia, maupun Samuel dan juga Sila dan keluarga Tuhan. Sehingga semuanya dapat terselesaikan, tersiapkan dengan baik. Dan hari H semuanya juga Tuhan, segala undangan, segala persiapan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik, ke atas pertolongan dan campur tangan-Mu. Segala hal yang dibutuhkan, baik dana, baik segala sesuatu fasilitas, Tuhan Engkau sediakan dan Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Kami juga serahkan hamba-Mu Ibu Olsia, ya, yang terus berdoa berkaitan dengan jantung. Kami tahu bahwa hidup dan kami dan organ tubuh kami adalah ciptaan-Mu. Dan kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga betul-betul kami pulih dan dapat terus fokus melayani Engkau dengan baik dan memuliakan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami maupun pelayanan kami. Bahkan Ibu Yopi, Pak Yopi, ya, maupun Kak Alin Tuhan, yang sudah selesai operasi dalam pasca proses kesembuhan. Engkau terus Tuhan pulihkan kesehatan Bu Jani Tuhan dari jatuh, dan biarlah kesehatan dan operasi ke bagian kakinya dapat pulih kembali. Kak Alin juga dapat pulih kembali di dalam nama Yesus Kristus. Bapak juga demikian Tuhan. Kau terus jagai mereka semua dan aman dalam pemeliharaan, perlindungan, naungan dan penjagaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Michael yang terus cuci darah pun Engkau berkati anak ini. Biar dia selalu aman dalam pemeliharaan, perlindungan dan mujizat kesembuhan itu nyata atas kehidupannya. Tuhan, ada banyak hal-hal yang mungkin kami tidak ungkapkan satu persatu. Baik Pak Milo, Ibu Susan dan keluarga, Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Baik Pak Pur, dalam segala pekerjaannya dan keluarganya, Engkau juga berkati semuanya Tuhan. Baik Pak Saud di dalam pelayanannya dan keluarganya, Engkau berkati semuanya Tuhan. Baik Mbak Ade, Pak Weli dan keluarganya, Engkau berkati semuanya. Baik Mama Chandra, Tuhan, Bu Risma dan keluarganya, Boru kami juga Tuhan, Engkau berkati semuanya. Dan Tuhan, Bapak Yopi dan keluarganya, Engkau berkati semuanya. Bahkan Tuhan, juga Pak Nelson Tuhan dan keluarganya, Engkau berkati semuanya. Dan di dalam perjalanan pulang dari Kuningan, Engkau jagai sertai biar tiba di Bandung dalam keadaan selamat. Bahkan ada beberapa keluarga
Ko Hendra dalam segala usahanya, Engkau berkati semuanya. Bahkan juga ada hal-hal yang mungkin kami tidak ungkapkan satu persatu, Tuhan. Baik pun jemaat yang tidak tersebutkan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir dan memberkati mereka semua, agar mereka betul-betul mengandalkan Engkau, menaruh harapnya kepada Engkau, dan segala sesuatu yang mereka lakukan semuanya atas campur tangan dan pertolongan-Mu semata-mata. Inilah doa kami, Tuhan. Dengan iman yang sungguh-sungguh, kami serahkan segala generasi muda gereja ini ke dalam tangan-Mu, baik dalam hal jodoh mereka, baik dalam hal studi mereka, baik dalam hal masa depan mereka. Kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga semuanya dapat berjalan seturut kehendak-Mu semata-mata. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang mendengar doa, menjawab doa indah dan tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kehangatan kasih-Nya, kebaikan hati-Nya akan terus menjagai engkau dimanapun engkau berada, dan kiranya kasih yang nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib membuat engkau akan terus bertahan melewati hari-harimu, dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan memampukan engkau untuk terus menikmati penghiburan Tuhan, untuk terus menikmati kasih-Nya Tuhan saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami meyakini bahwa kasih setia-Mu dan terlebih
kemurahan-Mu juga tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sertai waktu hidup kami selanjutnya, kepulangan kami ke tempat kami masing-masing Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kami sampai Engkau datang yang kedua kali, terus Engkau sertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi Immanuel di dalam kehidupan kami, dan terpujilah nama-Mu. Biarlah segala yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Yopi, selamat hari Minggu. Ibu Yani, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.